Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dengan NIM 30221100006. Di sini saya akan melakukan review mata kuliah Medpen dari week 1 sampai week 3. Dari week 1 yang saya dapat itu mengenai research. Apa itu? Research itu menemukan permasalahan untuk bisa diobservasi. Dan selanjutnya saya belajar perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi. Di skripsi itu ada di S1 yang menyelesaikan sebuah masalah dengan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan tesis itu di S2 yaitu mengembangkan penelitian yang sudah ada, dan yang ketiga itu disertasi di S3 yaitu menggabungkan dari beberapa penelitian menjadi penelitian baru, seperti itu. Nah, di materi selanjutnya belajar tentang disiplin ilmu sistem informasi. Di sini ada beberapa komponen desain penelitian yang baik. Komponennya ada filosofi, selanjutnya ada approach to theory development, selanjutnya ada methodological choice, ada strategis, ada theme horizon, dan yang terakhir ada teknik and procedure. Nah, itu di week pertama. Nah, kalau di week kedua saya belajar mengenai formulating resource problem. Nah, di sini ada 8 step model, ada 8 mengenai proses resource-nya. Itu yang pertama, di sini ada mengidentifikasi masalah, dan yang kedua ada konseptualisasi desain research, dan yang ketiga ada mengkonstruksi instrumen untuk pengumpulan data, dan yang keempat ada menetapkan sampel. Selanjutnya ada menuliskan proposal, ada mengumpulkan data, mengolah data dan analisis, dan yang terakhir menulis laporan penelitian. Itu stepnya. Nah, di step 1 formulating and resource problem ini ngapain? Itu yang pertama mereview literatur, selanjutnya mengidentifikasi masalah, terus identifikasi variabel dan asumsi dugaan sementara. Dan di sini juga pernah dijelaskan sama Bu Grandis perbedaan antara exploratory, dan correlation. Kalau exploratory itu menjelaskan satu variabel dengan variabel yang lain, dan kalau yang exploratory itu mendalami, memunculkan model yang berbeda. Dan kalau yang correlation itu hanya menguji, seperti itu. Dan di sini juga ada perbedaan metodologi sama metode. Kalau metodologi itu cakupannya yang luas, kalau yang metode itu cara pengerjaannya, seperti itu, kecil. Dan ada bagaimana meninjau pustaka. Pertama, searching untuk memastikan, yang kedua mereview, dan ketiga kerangka kerja teoritis, dan keempat konseptual atau mengembangkan. Nah, seperti itu. Di sini ada beberapa step formulasi research problem. Yang pertama ada identity, selanjutnya ada research, ada select, memilih, dan selanjutnya ada price question, dan yang kelima ada menentukan tujuan. Tujuannya itu lebih ke main object atau specific object. Dan yang keenam
make sure, dan yang ketujuh double check lagi, dicek lagi. Itu step formulasi untuk melakukan research problem. Di sini juga ada risk, itu belum pasti kalau itu sudah terjadi. Nah, di tahap formulasi research ini harus sudah mendapatkan gambaran bermuara di mana, seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada perbedaan kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang bisa dihitung. Kalau yang kualitatif itu nggak bisa dihitung. Bukan data, tapi kayak asumsi. Nah, di sini juga ada perbedaan observed sama latent. Kalau observed itu bisa diamati dan bisa diukur. Kalau yang latent itu perlu di indikator yang jelas. Terus di sini ada pengertian hypothesis of association, itu semakin tinggi variabel yang ini maka semakin tinggi variabel ini. Artinya sama-sama berpengaruh antara variabel. Dan yang selanjutnya, kepuasan pelanggan atau dependent itu bergantung ke independen, kegiatan pelayanan. Itu yang saya pahami di week kedua. Dan di week ketiga itu belajar research design. Research design ini fungsinya biar tidak mengalami kendala. Di sini saya juga belajar apa itu kualitatif sama kualitatif, sama seperti ke week kedua, tapi ini menjelaskan mengenai kalau kualitatif itu lebih murah mencari informasi, caranya dengan wawancara, interview, itu kualitatif. Kalau kuanti itu lebih ke visioner, soalnya ada variabel yang bisa dihitung. Nah, di sini ada perbedaan induktif observasi sama deduktif konfirmasi. Kalau yang induktif, oh ya, yang tadi itu yang research design ada juga yang bagian mix, itu antara kualitatif sama kuantitatif. Terus kalau yang induktif reasoning sama deduktif reasoning, yang induktif itu kemampuan menarik kesimpulan umum berdasarkan dari berbagai skenario yang spesifik. Sedangkan kalau yang deduktif itu menarik kesimpulan yang didukung oleh berbagai skenario yang ada. Seperti itu. Yang induktif reasoning itu dari observasi, pattern, tentatif, hipotesis, teori. Kalau yang deduktif itu dari teori, hipotesis, observasi, dan simulasi. Nah, di sini ada perbedaan antara experimental studies sama non-experimental studies. Kalau yang eksperimental itu memberikan treatment yang berbeda ke variabel, sedangkan kalau yang non-eksperimental studies itu hanya membandingkan saja. Nah, di sini sebenarnya kita disuruh mencari jurnal. Ada beberapa referensi jurnal, ada di Gold Scholar, ada Cinta, dan untuk mengecek kuantiti yang bagus tuh di website Skimago. Yang paling bagus tuh Q1. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.